Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mukminin mukminat, hadirin hadirat dimanapun kita berada, rahimakumullah. Tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang bagaimanapun kita rasakan. Tapi yang jelas kita sampai hari ini insyaallah taala masih termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung karena kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menempuh hidayatul irsyad sebagai jalan untuk memperoleh hidayah yang lebih tinggi, yaitu hidayatul taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tazkiyatun nafas, kesucian jiwa, kesempurnaan jiwa kita, secara sederhana dapat disampaikan bahwa kita akan mampu mencapai kesucian jiwa, kita akan mampu mencapai kesempurnaan jiwa dengan cara tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kutub, pada kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul, beriman pada yaumul akhir, dan beriman kepada qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik itu qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Dan sekali lagi perlu disampaikan bahwa asumsi baik atau buruk ini kaitannya atau konteksnya adalah dalam kacamata manusia, sedangkan dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala tetap baik. Karena bisa jadi sesuatu menurut manusia, dalam kacamata manusia jelek, pada itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula sebaliknya, begitu pula sebaliknya. Maka sekali lagi, kesucian jiwa, kesempurnaan jiwa, kebaikan jiwa, kebahagiaan hidup pada hakikatnya hanya mampu dicapai dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan maslahat dan pasti akan menghantarkan manusia kepada kebaikan, kepada kebahagiaan, kepada kesempurnaan. Dan sebaliknya, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala yang itu dilanggar, maka itu akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menjauhkan kita dari keberuntungan, dan akan menjauhkan kita semuanya dari hal-hal kebaikan, dari maslahat hidup ini, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tercermin dari dua tindakan, hanya dua saja: mentaati, melanggar. Apa mentaati? Mentaati segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang bersifat wujub, baik secara fikih, wajib secara fikih, maupun yang bersifat sunnah, artinya anjuran. Kemudian tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dimakruhkan, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hal yang halal. Apa itu di antara sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? At-talaq, talak, bercerai, bercerainya seorang suami istri, apapun alasannya, selama itu pun tidak berkaitan dengan syar'i, tidak berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebab dari perceraian itu bukan karena pelanggaran terhadap had
ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka alasan untuk bercerai antara seorang suami istri tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu halal secara hukum fikih. Syariat menghalalkan untuk bercerai bagi seorang yang tidak seorang suami istri yang tidak mampu lagi mencapai kata sepakat dalam kehidupan rumah tangga. Namun jika sebab yang melatar belakangi perceraian itu bukan hal-hal yang esensi, merupakan sesuatu yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu tidak mendatangkan maslahat dan lebih banyak mudaratnya, sehingga cerai itu tidak mudah dilakukan dan tidak mesti sebagai sebuah solusi atas masalah rumah tangga. Bukankah rumah tangga diciptakan ada hak dan kewajiban, ada muasyarah bil ma'ruf, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kasih sayang di antara suami istri. Allah menentukan, menakdirkan kasih sayang seorang laki-laki pada lawan jenis perempuan. Itu semua SOP jika dilakukan dengan semestinya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka perceraian seharusnya tidak terjadi. Karena apapun yang diberikan oleh Allah merupakan maslahat. Apapun yang diperintahkan Allah merupakan maslahat. Nikah merupakan maslahat, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bercerai dilarang, meskipun tidak sampai tingkatan tahrim, diharamkan. Halal memang, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu seimbang demikian. Dan kesucian jiwa sekali lagi hanya mampu diperoleh ketika tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah terbagi dua, ada perintah dan larangan. Kita melaksanakan perintah dan tidak melanggar larangan. Dan semua kesucian jiwa dari setiap sisinya, dari sisi yang paling kecil sampai sisi yang paling besar, semuanya ada pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, sebagaimana disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya halaman 18 ini. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Muhammad, dan ini juga berlaku untuk umatnya. Qul, katakanlah Muhammad, katakanlah lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan mereka dari lawan jenis, dari melihat lawan jenis yang itu bukan mahramnya, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, maka yang demikian ini adalah lebih bersih, akan menjadikan hati mereka lebih bersih bagi mereka, dan inilah yang terbaik, inilah yang paling maslahat dengan untuk manusia itu sendiri. Syariat nazar, saya untuk melihat lawan jenis. Ketika seorang suami atau sebaliknya seorang istri, orang tua ataupun anak sebaliknya kepada orang tua, kita melihat sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, melihat mahram kita, melihat istri kita, melihat orang tua kita, melihat anak kita, melihat sesuatu yang dihalalkan bagi kita, maka perbuatan kita ini akan mendatangkan maslahat-maslahat sebagai akibat dari perbuatan itu. Dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwa kita. Namun sebaliknya, jika seseorang melihat lawan jenis yang itu bukan mahramnya, maka sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan cinta. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan nyaman, kenikmatan dalam melihat, dalam memandang lawan jenis. Ketika seseorang melihat wanita yang bukan mahramnya, tidak halal baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan dalam melihat lawan jenis yang lain, yang itu mungkin malah menjadi istrinya atau sesuatu yang dihalalkan baginya. Dan berapa banyak keluarga yang mereka kemudian saling curiga, terjadi perceraian, terjadi saling menuduh dan saling menjauhi, sebabnya karena hal-hal yang kecil
karena masing-masing tidak bisa menjaga pandangannya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan melihat lawan jenis itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mampu ghaddul basar, orang-orang yang mampu menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan kepadanya. Kisah para salafus soleh telah memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa semakin mereka menjaga pandangannya, maka mereka diberikan nikmat. Begitu nikmatnya ketika mereka menikah, begitu menikmatnya ketika mereka melihat istri mereka, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dan beberapa konteks menambah istri mereka, menambah jumlah maupun keberkahan dalam istri-istri dalam keluarga mereka. Sebaliknya, orang yang mengumbar auratnya, termasuk orang yang suka melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia beristri berkeluarga pun tidak sesuatu yang nikmat, sesuatu yang istimewa dalam hidupnya, karena kenikmatan iman, kenikmatan basar melihat telah dicabut dari dirinya, jiwanya telah kotor, hatinya dikotori oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang itu akan mengantarkan pada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, mengantarkan pada keburukan-keburukan yang lain, dan akan mengantarkan pada kesusahan hidup, pada kesulitan hidup, dan bahkan sampai kepada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Demikian yang mampu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqomah dan husnul khotimah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.